Pemirsa, untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Bapak Edi Suparno, dan juga pakar kebijakan publik, Bapak Ahmad Nur Hidayat. Saya langsung ke Pak Edi Suparno. Anda melihat mendaftar melalui aplikasi My Pertamina untuk mengakses BBM bersubsidi, ini solusi atau masalah baru, Pak Edi? Tentu kita masih belum bisa memutuskan, apalagi memvonis bahwa ini adalah solusi ataukah permasalahan baru. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana penerapannya dilaksanakan di awal-awal. Jadi pada saat diterapkan, dan saya harap sebelum penerapan itu dan diberlakukan di berbagai tempat, itu ada masa sosialisasi. Sosialisasinya harus masif. Sosialisasinya harus menggunakan semua kanal komunikasi publik yang ada. Mulai dari media sosial, media cetak, media elektronik, media online, semua. Agar seluruh kalangan masyarakat itu bisa terjangkau dan mengetahui tentang penggunaan dan pemanfaatan dari aplikasi ini. Karena di sistem teknologi tentu ada kendala-kendala dari aspek kebiasaan masyarakat untuk menggunakannya. Nah, ini menurut saya merupakan tantangan tersendiri, termasuk juga tantangan jaringan. Bahwa di daerah-daerah tertentu yang jaringan telekomunikasinya masih belum menyeluruh, itu akan merupakan tantangan sendiri sehingga harus ada pengecualian-pengecualian. Namun demikian, saya juga merasa bahwa yang penting adalah kita mampu selain mensosialisasikan, melakukan evaluasi dini terhadap aplikasi tersebut, penggunaannya misalkan dalam 2 minggu pertama, dalam 1 bulan pertama untuk melihat di mana ada kendala-kendala dan di mana ada permasalahan yang bisa segera diperbaiki untuk menyempurnakan sistem tersebut. Baik. Ini saya kira merupakan beberapa hal persyaratan yang harus dilakukan untuk bisa melihat efektivitas daripada sistem aplikasi tersebut. Baik, Pak Ahmad Nur, Anda melihatnya apakah ada plus minus untuk aplikasi ini? Karena tadi Pak Edi mengatakan harus dievaluasi 2 minggu awal. Ya, terima kasih Mas Andro. Selamat sore Mas Edi. Saya kira saya ingin menyoroti persoalan kelembagaan dulu ya. Saya ingin mengatakan begini. Apakah Pertamina itu betul-betul entitas yang punya hak untuk memutuskan seseorang mendapatkan subsidi atau tidak? Setahu saya Pertamina ini adalah bukan regulator. Dia ini adalah urusan teknis dan dia adalah penugasan saja. Jadi kalau dari dasar hukumnya saya kira tidak kuat sama sekali ya. Ketika Pertamina sebagai pihak teknis yang kemudian dia hanya menyalurkan siapa yang berhak atau tidak. Tetapi di sini kan seolah-olah perannya menjadi pihak yang menseleksi. Padahal harusnya yang menseleksi seseorang warga negara dikatakan mampu atau tidak, layak atau tidak diberikan subsidi BBM, itu adalah regulator. Dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Ini kan agak lucu ya. Meskipun kemudian Pertamina berkali-kali mengatakan bahwa ini hanya proses pendaftaran. Jadi kalau dia bicara Pertamina adalah entitas bisnis dan kita sebagai masyarakat adalah customernya, maka kita bisa aja mengatakan ini suatu hal yang mengada-ngada, satu hal yang tidak wajib begitu. Kalau misalkan saya misalkan tidak mampu, ada satu orang yang tidak mampu, kemudian dia sudah dilakukan verifikasi bahwa dia tidak mampu, hanya karena dia tidak mengakses My Pertamina, maka dia tidak layak. Ini satu hal menurut saya pelanggaran HAM. Dan di sini saya lihat peran dasar hukumnya Pertamina mendaftar dan kemudian katanya ada 7 hari proses selektif. Ini kan publik tidak tahu apa dasarnya seseorang dikatakan dapat menerima QR code dan kemudian menerima BBM, atau apakah kita tidak tahu apakah tergantung dari jenis kendaraan. Mas, ada yang punya Mercy loh, Mercy-nya itu tua loh, harganya mungkin di bawah 100 juta loh, tapi apakah kemudian itu dianggap mampu? Kan belum tentu juga. Ini maksud saya, proses ini sama sekali sangat lemah komunikasi publiknya, dan saya kira bukan Pertamina seharusnya yang menentukan seseorang berhak atau tidak mendapatkan subsidi BBM. Pak Ahmad Nur, menurut Pertamina kriteria tersebut akan dicantumkan dalam aplikasi berbasis digital. Nanti kita juga akan libatkan masyarakat pemirsa untuk interaktif di Kabar Petang, mungkin bertanya kepada para narasumber sesaat lagi hanya di Kabar Petang.